Banyak orang yang percaya kalau bandara internasional ini itu menyimpan rahasia. Rumor yang beredar tentang bandara ini udah ada sejak bandara ini tuh baru dibangun di tahun 1990-an. Mulai dari bandara ini disebut sebagai markas Illuminati, terus disebut bandara ini punya bunker bawah tanah buat ngelindungin orang-orang elit di masa kiamat nanti, dan rumor tentang kalau bandara ini tuh dibuat sama kelompok yang bernama New World Order. Selamat datang semua, sekarang kita bakal bahas teori konspirasi yang ada di Bandara Internasional Denver. Akhirnya gue surfing di internet buat nyari tahu tentang bandara ini. Mulai dari kawasan yang terlihatnya nih berlatar apokaliptik sampai jaringan bawah tanah yang ada di bandara ini. Para ahli teori konspirasi itu yakin kalau bandara ini tuh menyimpan rahasia yang gak boleh diketahuin sama publik. Para ahli konspirasi itu mengaitkan bandara ini dengan Illuminati, Freemason, dan operasi pemerintah yang misterius gitu, yang berjalan selama bertahun-tahun tanpa kita ketahui. Mural-mural aneh, gargoyle, patung kuda yang ada di bandara tersebut itu ngebuat para ahli teori konspirasi itu ngegoreng ini bandara ini gitu. Apalagi ada fakta di mana kalau patung kuda itu pembuatnya sendiri. Teori konspirasi tentang bandara ini itu bermula ketika bandara ini tuh baru dibangun. Pembangunan bandara ini itu menghabiskan miliaran dolar dan itu melebihi anggaran. Dan juga sempat terlambat setahun. Jadi harusnya nih bandara ini tuh dibuka di tahun 1994, tapi diundur jadi 1995. Penundaan pembukaan ini itu ngebuat orang-orang tuh berteori kalau mungkin aja nih ada sesuatu yang mesti ditutupin, makanya mesti ditunda setahun. Dan sesuatu itu lebih besar nih daripada kesulitan yang biasa dihadapi proyek-proyek besar lainnya gitu. Mungkin mereka menutupi bunker gitu atau menutupi sesuatu gitu menurut para ahli teori ini. Karya-karya seni yang ada di bandara itu serta jaringan terowongan bawah tanah yang ada di bandara tersebut itu ngebuat orang-orang tuh makin berteori nih tentang tempat itu. Apalagi di bandara ini itu juga ada lempengan batu dengan simbol Freemason. Selain itu juga nih, landasan pacu bandara tersebut, runways itu menurut para ahli teori konspirasi itu berbentuk swastika. Dan para ahli teori konspirasi itu ngaitkan swastika ini tuh ke simbol yang pernah dipakai sama partainya Jerman di Perang Dunia Kedua gitu ya. Sebenarnya ya, swastika ini tuh salah satu simbol yang disucikan di dalam agama Hindu, dan diyakini nih simbol ini tuh merupakan salah satu simbol tertua yang ada di dunia. Diperkirakan udah ada dari 4000 tahun yang lalu. Cuma karena kejadian di Perang Dunia Kedua itu ngebuat orang-orang mengaitkan simbol ini ke partai yang ada di Jerman itu ya kan. Dan mungkin juga nih ahli teori konspirasi mengaitkan bentuk landasan pacu bandara ini ke partai Jerman tersebut. Nah, karena hal-hal yang ditemuin sama para ahli teori konspirasi ini di bandara tersebut ngebuat bandara ini tuh digoreng lah sama mereka. Apakah mungkin nih bandara terbesar di Amerika Serikat itu nyembunyiin sesuatu yang gak boleh kita ketahui? Nah, kita mulai dari awal mula pembangunan bandara Denver ini dimulai gitu. Teori tentang bandara ini itu bermula sejak anggaran yang digelontorkan ke bandara ini itu membengkak gitu. Dan konstruksinya tuh berlarut-larut, nunda lagi gitu. Kayaknya kok gak kelar-kelar nih bandara gitu. Bandara ini itu baru dibuka di tahun 1995 di bulan Februari tanggal 28. Bandara ini tuh seperti yang gue bilang terlambat setahun dari jadwal. Udah gitu, udah terlambat nih, pembangunan ini tuh kelebihan 2 miliar dolar dari anggaran awal gitu. Nah, orang-orang tuh makin berteori nih, ini anggaran tambahan buat ngebuat apa gitu. Terus kenapa ditunda gitu? Bandara Internasional Denver ini itu dibangun buat ngegantiin Bandara Internasional Stapleton. Nah, orang-orang yang berpikir rasional gitu ya, itu mikir kalau anggaran yang berlebihan itu mungkin aja salah hitung. Dan juga bandara ini dibangun lagi gitu ya dari bandara yang lama itu buat ningkatin perjalanan internasional gitu. Nah, wilayah Denver ini tuh merupakan rumah bagi sejumlah pangkalan militer dan perusahaan pesawat pribadi kayak Kennedy Mountain Complex, pangkalan AU Peterson, Komando Pertahanan Dirgantara Amerika Utara atau disingkat NORAD. Beberapa orang percaya kalau sistem terowongan di bawah bandara ini itu nyambung ke bunker gitu. Dan bunker ini itu buat mereka yang punya akses ke bunker ini berlindung kalau ada bencana global ataupun kiamat gitu ya, apokalips. Nah, mungkin terowongan sendiri ini itu mengarah ke NORAD yang berjarak 100 mil di selatan bandara ini. Udah gitu kan, di bandara ini juga nih ada karya seni apokaliptik yang makin membuat para ahli teori konspirasi ini curiga terhadap bandara ini gitu. Bandara ini emang dipenuhi dengan arsitektur dan desain yang memukau. Nah, banyak yang percaya nih kalau 6 lantai di bawah tanah
di bawah bandara tersebut berisi layanan antar jemput canggih ke pangkalan-pangkalan terpencil dibangun khusus buat para elit dengan izin rahasia. Nah, balik lagi nih, kita ngomongin seni-seni yang ada di dalam bandara tersebut nih. Di antara 40 koleksi karya seni yang ada di bandara itu, ada mural nih selebar 8 meteran yang dilukis oleh seniman yang bernama Leo Tanguma yang berjudul Children of the World Dream of Peace, yang artinya anak-anak dunia memimpikan perdamaian. Nah, walaupun judulnya tentang perdamaian, lukisan ini tuh menggambarkan seorang tentara yang menghunuskan pedang dan juga senjata berbayonet. Abis itu, di situ tuh ada anak-anak kecil terlihat putus asa dan meringkuk ketakutan di kakinya. Mungkin lukisan tersebut tuh bertujuan buat menyindir kali ya konflik-konflik perang yang ada di dunia gitu. Kalau perang itu membuat anak-anak kecil dan orang-orang lainnya tuh sengsara. Nah, para ahli konspirasi itu berpendapat kalau pedang yang ada di lukisan tersebut itu melambangkan logo Masonic Shriners International. Nah, pendapat ini membuat si pembuat mural ini dengan tegas membantah pendapat tersebut. Si pelukisnya itu bilang kalau saya punya anak-anak yang tidur di tengah puing-puing perang dan si penghasut perang ini merpati perdamaian. Tapi anak-anak itu memimpikan sesuatu yang lebih baik di masa depan, dan impian kecil mereka itu tetap berada di belakang sang jenderal. Dan anak-anak itu memimpikan hal-hal itu akan terjadi suatu hari nanti. Jadi ibaratnya kayak anak-anak di medan perang memimpikan perdamaian gitu kan. Pelukisnya juga nambahin kalau mural ini merepresentasikan bencana global yang menyatukan bangsa-bangsa di dunia. Nah, para ahli konspirasi ngelihat hal ini sebagai tanda jelas nih kalau mural tersebut merupakan bagian dari agenda New World Order, di mana para elit ini bakal merencanakan perang dan kekacauan yang disengaja buat meyakinkan sebuah pemerintahan satu dunia gitu. Seperti kebanyakan teori-teori tentang bandara Net Denver ini, mural yang ada di bandara itu semakin menarik perhatian banyak orang, apalagi adanya internet ya kan. Bagi para pejabat bandara, rumor tentang mural ini itu dianggap kayak iseng-iseng doang gitu, cuma teori aja. Dan juga bisa dibilang objek wisata lah buat para turis yang penasaran sama bandara ini. Tapi nih, mural ini tuh bukan satu-satunya karya seni yang bisa kita anggap tuh agak janggal di bandara tersebut. Karya seni yang bisa dibilang janggal yang ada di bandara ini itu dipegang sama patung yang disebut Blucifer. Mungkin banyak yang percaya nih sama teori yang disebut sama para ahli konspirasi dan nyebut kalau mereka ini tuh reaching atau melebih-lebihkan gitu. Walaupun begitu, walaupun banyak yang gak percaya, maskot gak resmi dari bandara ini itu bisa dibilang cukup janggal nih. Maskot ini tuh terbuat dari fiberglass ringan dengan tinggi 9 meter, memiliki berat 4000 kg dan berbentuk kuda biru dengan mata yang menyala. Patung itu sebenarnya disebut sebagai Blue Mustang, tapi orang-orang biasanya nyebutnya tuh Blucifer. Patung ini itu selalu ngebuat orang yang ngelihatnya itu merasa ngeri dan gak nyaman gitu, apalagi matanya yang menyala ya kan, warna merah. Karena tampilannya patung ini, beberapa orang tuh yakin kalau patung ini tuh melambangkan Four Horsemen of Apocalypse atau 4 penunggang kuda kiamat. Four Horsemen of Apocalypse ini adalah sosok simbolis yang digambarkan dalam kitab Wahyu Perjanjian Baru yang melambangkan kekuatan penghancur dan akhir dunia. Koreksi gua kalau salah ya. Nah, seniman yang ngebuat patung ini itu bernama Luis Jimenez. Dia ini berkata kalau dia memilih warna tersebut itu buat menghormati semangat liar Old West atau kayak semangat cowboy gitu di Wild West ya kan. Nah, yang gak disangka-sangka adalah Luis Jimenez itu meninggal karena karya seninya sendiri dalam sebuah kecelakaan yang aneh di tahun 2006. Jimenez ini itu tertimpa fiberglass yang jatuh dan mengenai arteri di kakinya yang ngebuat pendarahan dan akhirnya dia ini meninggal karena hal tersebut. Nah, dengan kejadian ini, para ahli teori konspirasi itu dapat bahan lagi lah buat ngegoreng bandara ini. Bisa dibilang kuda tersebut itu udah memakan korban, yaitu senimannya sendiri. Walaupun latar belakang patung tersebut kelam dan bisa dibilang udah memakan korban gitu ya, para pejabat bandara ini itu ibaratnya mengolok-olok lah gagasan yang bilang kalau sesuatu yang jahat itu terjadi di bandara ini. Salah satu pejabat senior di bandara tersebut bilang daripada mereka ngasih tahu orang-orang kalau apa yang mereka lihat di internet itu nggak bener, mending mereka nih ikutin arus lah dan nyebut kalau ya udah, mereka nggak jawab kalau teori konspirasi ini bener atau enggak gitu, dan mereka bersenang-senang aja di atas teori-teori itu ya kan, biar orang-orang pada mau datang ke bandara mereka. Nah, karena para pejabat bandara ini nge-welcome teori konspirasi tentang bandara tersebut, di tahun 2019
petugas bandara ini itu memasang gargoyle interaktif yang bisa bicara di area bagasi. Di sana, gargoyle-gargoyle ini itu mengawasi area tersebut gitu. Dan di dalam sebuah video, gargoyle itu berkata, "Selamat datang di markas besar Illuminati. Maksudku bendera Denver." Jadi ibaratnya dijadiin lelucon gitu teori-teori konspirasi ini. Welcome to Illuminati headquarters. Denver International Airport. Nah, selama kira-kira 20 tahunan terakhir gitu, para ahli teori konspirasi ini nunjukin bahwa tata letak landasan pacu bandara Denver tersebut itu mirip sama swastika, seperti yang kita sebut di awal-awal gitu. Tapi kemiripan tersebut itu kelihatannya cuma kayak kecelakaan estetika aja gitu, atau sesuatu yang nggak disengaja juga. Dan mungkin para teori konspirasi ini itu terlalu reaching, terlalu maksain gitu teori mereka. Ya kalian lihat aja di fotonya kan, menurut kalian itu beneran mirip atau emang maksa aja nih para teori konspirasi ini? Mungkin aja ya kan, simbol swastika tersebut itu bisa kita bilang reaching ya kan, atau melebih-lebihkan. Tapi nih, kapsul waktu yang sangat Freemason centric ini itu mungkin lebih bisa bikin kita bingung gitu. Nah, kapsul waktu ini itu direncanakan dibuka di tahun 2094, dan kapsul waktu itu ditutupi oleh penanda peresmian dan capstone yang berisi simbol-simbol Freemason. Dan di situ juga tuh tertulis New World Airport Commission gitu, atau Komisi Bandara Dunia Baru. Nah, kapsul waktu ini itu diduga berisi kartu kredit, bendera Colorado, dan berisi artefak-artefak dari tahun 94. Jadi begitu dibuka, orang-orang kayak ngeliat ke masa lalu gitu deh. Nah, yang anehnya adalah kelompok New World Commission ini itu nggak ada. Udah gitu namanya kan New World Commission ya kan, udah mirip banget sama New World Order gitu. Hal ini tuh ngebuat orang-orang yang percaya sama teori konspirasi itu makin parno. Kayaknya emang beneran deh bandara ini dibuat sama kelompok New World Order gitu. Ya kenapa mereka nyebutnya New World terus gitu kan? Nah, orang cocokologi dah dari situ. Tapi nih, nama ini tuh sebenarnya terinspirasi dari Simfoni Dunia Baru karya Antonin Dvorak. Nah, judul tersebut itu dipilih oleh advokat seni bernama Charles Ansbacher untuk memperingati bandara tersebut. Ya walaupun begitu, kenapa namanya harus New World gitu kan? Kayak New World Order, New World Commission. Ada apa dengan dunia baru gitu? Menurut kalian ada maksud lain gak dari penamaan New World Commission ini? New World ya kan? Menarik sih. Nah, kita balik lagi nih ke penundaan pembukaan bandara ini dan bengkaknya anggaran yang digelontorkan ke bandara ini. Nah, bengkaknya anggaran bandara ini banyak yang percaya kalau disebabkan oleh pembangunan terowongan bawah tanah, bunker, dan bahkan tempat perlindungan buat entitas non-manusia kayak manusia reptil ataupun alien lainnya. Walaupun belum terbukti kalau emang beneran ada terowongan yang nyambung ke pangkalan-pangkalan militer tersebut yang kita sebut di atas tadi, ada satu hal yang emang beneran ada di bandara ini. Seenggaknya emang beneran ada 6 lantai bawah tanah di bawah bandara Denver ini. Nah, banyak yang percaya nih kalau lantai-lantai tersebut itu berfungsi sebagai kayak area 51-nya deh, lengkap dengan eksperimen alien dan benda-benda UFO lah yang ada di situ. Ada teori juga yang nyebut kalau terowongan tersebut tuh ada bunkernya, dan bunker itu mungkin dibuat sama manusia kadal buat nyembunyiin eksistensi mereka. Selain manusia kadal juga, mungkin bunker itu dibuat untuk menyembunyiin kehidupan alien lainnya biar nggak ketahuan manusia gitu. Dan mereka nih yang bakal memimpin bumi gitu nantinya. Nah, bunker ini juga nih menurut teori bakal berfungsi buat para elit kabur ke situ pas lagi kiamat nanti. Nah, teori-teori tentang adanya terowongan bawah tanah ini ataupun adanya bunker itu berasal dari kontraktor yang pernah bekerja di lokasi tersebut di tahun 90-an. Nah, orang ini tuh ngeliat terowongan dan pintu masuk misterius yang dia nggak tahu kalau dalamnya tuh apaan gitu. Dia cuma ngeliat hal itu doang. Mungkin nggak boleh masuk kali ke sananya. Nah, secara resminya nih, terowongan ini tuh cuma bagian dari sistem pengangkut bagasi bawah tanah yang gagal di bandara tersebut. Nah, sekarang sekitar 1000 pegawai itu bekerja di berbagai lantai bawah tanah bandara ini setiap harinya, mengangkut barang bawaan dari loket tiket dan pesawat ke area pengambilan bagasi. Jadi apakah ada jaringan terowongan di bandara ini? Jawabannya ada. Nah, bandara itu memiliki ruang bawah tanah seluas 470.000 square foot dengan banyak pengunjung yang percaya kalau ada sesuatu yang rahasia sedang terjadi di ruang bawah tanah bandara ini gitu. Jadi apakah kalian percaya nih sama teori-teori tentang bandara tersebut, Bandara Internasional Denver ini? Mungkin di video berikutnya gue bakal ngebahas Illuminati, Freemason, dan New World Order.
Oke guys, jadi segitu aja video kali ini tentang Bandara Internasional Denver ya kan. Seperti biasa, terima kasih udah nonton video ini. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita ketemu di video berikutnya. Kalian hati.